Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar videonya lancar terus dan bisa upload lancar. Waduh. Dan ini kebetulan baru siap makan sore. Setengah 6 gua take voice-nya. Ini upload nggak tahu jam berapa. Jam 8 atau jam 9. Gua nggak tahu. Udah, kita gaskan dulu dah Jun ya. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia berselisih dengan master dari kuil gantung. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh master kuil tentunya sungguh sangat berbahaya. Tapi di sini master kuil ketika dia ingin menyingkirkan semua orang yang ada di tempat ini, tidak. Dirinya tidak bisa melakukannya. Selama ada Jun, maka semua akan baik-baik saja. Bahkan saat ini Jun dia mengutus salah satu muridnya, yaitu Xiaohong, untuk dapat menghentikan orang tua itu. Bahkan bukan cuma Xiaohong aja di sini. Muridnya yang lainnya, Xiaoxi dan juga si Jamur, mereka bersama dengan Kumpeng untuk mencoba menghancurkan formasi yang ada di tempat ini, formasi penghalang. Dan ketika formasi itu telah dihancurkan di sini, orang-orang pun mencoba untuk dapat melarikan diri, yang membuat biksu tua ini tentunya dia tidak akan terima jika berita kekacauan ini sampai terdengar pihak luar, dan dia berencana untuk dapat menghancurkan semua yang ada di tempat ini. Tapi ketika serangan itu datang di sini, boom! Serangan itu pun dapat dipatahkan. Siapa lagi jika bukan Jun yang melakukannya. Dengan cukup mudah Jun membatalkan serangan yang dilepaskan oleh orang tua ini. Dan untuk orang tua ini, dia pun tahu jika saja berita ini sampai keluar, maka reputasi yang dimiliki oleh kuil gantung benar-benar akan hancur. Dan dia tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan semua orang-orang yang ada di tempat ini. Dan dia mulai meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menyingkirkan semua yang ada di bawah sana. Nah, tidak terkecuali satu orang pun, yang membuat Jun tentunya sulit karena orang itu sangat banyak, dan itu membuat Jun dia meminta kepada muridnya yang lainnya, yaitu Xiaoxi dan juga si Jamur, untuk dapat membereskan para kroco-kroco yang ada di bawah sana. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jamur dan juga Xiaoxi, tentunya dengan cukup mudah mereka dapat mengalahkan botak-botak lainnya pula, hingga membuat orang-orang yang ada di tempat itu mereka dapat melarikan diri. Dan itu membuat salah satu kelompok, yaitu kelompok para pangeran ini, mereka pun dapat kembali kabur. Dan ketika mereka akan keluar di sini, mereka langsung disambut oleh para penjaga yang bertanya apakah terjadi sesuatu di kuil ini, apakah kuil gantung telah diserang. Tapi di sini pangeran ini dia mengatakan justru kuil gantunglah yang membuat sebuah masalah, dan mereka harus melaporkan ini kepada bapaknya yang merupakan seorang kaisar kalau kuil gantung ternyata adalah kuil jahat, ucap dari pangeran itu. Sedangkan di sisi lainnya, di dalam kuil gantung itu sendiri saat ini Jun dirinya meremehkan si botak itu. Dia meremehkan Master Kuil karena Master Kuil aja dia nggak berhasil mengalahkan murid-muridnya, apalagi menghadapi dirinya, ucap dari Jun. Dan tentunya diremehkan seperti itu membuat orang tua ini dia pun benar-benar kesal, dan dia benar-benar tidak terima. Dan dia juga mengatakan kepada Jun kalau sejatinya dia belum mengeluarkan kartu traf miliknya, dan jika itu semua keluar maka Jun dia benar-benar bakal tamat. Namun sejatinya orang tua ini di dalam hati dia mengatakan kalau dia udah menggunakan kartu traf miliknya, dia memanggil bala bantuan, tapi kenapa kok belum datang, pikir dari orang tua ini. Tapi ternyata tidak butuh waktu lama setelah dia berbicara seperti itu, ada dong seseorang yang datang yang mengatakan siapa yang membuat kekacauan di kuil gantungku, ucap dari seseorang. Mendengar itu tentunya membuat botak ini dia pun sungguh sangat senang, karena pada akhirnya bantuan yang telah dia tunggu-tunggu pada akhirnya dia pun datang. Dan dia mengucapkan salam dan juga hormat kepada dua senior yang telah dia panggil, yang membuat Jun dia pun tahu kalau sepertinya ini semua jadi jauh lebih menarik, karena tiba-tiba aja muncul sebuah tongkat yang datang ke arah mereka semua, dan juga sebuah benda lainnya lagi yang terlihat seperti sebuah ring yang datang mendekati tempat itu, yang membuat para botak-botak yang lainnya mereka pun tahu kalau ini adalah item suci yang dimiliki oleh tetua utama dari sekte mereka, tetua pelindung, yang tentunya membuat mereka semua kini senang karena mereka yakin kalau mereka semua bakal menang. Sedangkan untuk Jun, ketika dia melihat ini semua, dia pun tahu kalau sepertinya dia harus menggunakan
Item sucinya juga dia harus menggunakan item tempurnya, dan Jun dia mengeluarkan pedang yang baru saja dia dapatkan. Sedangkan di sudut lainnya saat ini dua tetua itu pada akhirnya mereka menunjukkan wujud dari mereka, dan ya sama aja botak juga. Keduanya botak, tapi tentunya mereka bukanlah botak biasa, bahkan mereka jauh lebih kuat daripada Master Quill itu sendiri. Dan di sini dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang yang telah membuat kekacauan di kuil gantung miliknya. Ujian dari kedua botak yang baru saja datang. Namun melihat kedua tetua besar datang tentunya membuat para botak-botak yang lainnya mereka pun sungguh sangat senang, dan mereka yakin kalau mereka pasti akan menang, mengingat reputasi yang dimiliki oleh kedua botak-botak itu, para tetua agung itu sungguh sangat amat luar biasa. Dan hal senada juga dipikirkan oleh Master Quill. Dia pun tidak menyangka kalau ternyata pada akhirnya kedua tetua besar akhirnya datang untuk dapat membantunya. Walaupun saat ini dia mengucapkan maaf karena dia telah mengganggu, mengusik ketenangan pengasingan yang sedang dilakukan oleh kedua tetua besar, ujar dari orang tua ini. Namun di sini untuk botak-botak yang baru saja dipanggil, dia pun bertanya, siapa sosok yang membuat kekacauan itu? Bahkan di sini dia juga mengatakan kalau sebelumnya tidak ada satu orang pun yang berani menghancurkan formasi pelindung yang dimiliki oleh kuil gantung. Namun di sini mereka mendapatkan sebuah informasi dari Master Quill kalau perusahaan itu ada di depan sana, orang yang bernama Hee Junlin, dan dia adalah iblis yang telah menghasut para pengikut yang dimiliki oleh kuil gantung. Jadi di sini Master Quill meminta kepada dua tetuanya untuk segera menyingkirkan Jun dan juga kelompoknya, dan mereka mengatakan kalau Jun ini adalah iblis yang harus dilenyapkan. Ucap dari botak-botak itu yang membuat Jun hilih. Macam iya aja bah, pikir dari Jun. Namun di sini melihat Jun yang sepertinya tidak takut sama sekali, bahkan terkesan meremehkan, tentunya membuat Master Quill dia pun benar-benar kesal dan tidak terima, dan dia akan segera menghancurkan Jun bersama dengan dua master lainnya lagi. Dan dengan kini bantuan dari kedua master di sini, Master Quill dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Jun. Dan melihat Master Quill yang kini mulai bergerak kembali, tentunya menarik perhatian bagi para botak-botak yang lainnya, karena di sini kedua master yang datang itu mereka menggunakan item tingkat 9, item tingkat tinggi yang dapat menghancurkan segalanya. Apalagi di saat ini kombinasi serangan mereka pun langsung datang dari dua sudut arah yang berbeda, mengincar Jun yang ada di tengah sana. Bahkan bukan cuma mereka berdua, di sini Master Quill pun juga sama, ternyata dia mengincar dari sudut depan, yang artinya Jun dia diserang dari tiga arah yang berbeda. Tapi untuk Jun dia masih terlihat sungguh sangat tenang karena dia saat ini dia mengeluarkan pedang yang sebelumnya pernah dia dapatkan. Walaupun memang saat ini dia belum pernah menggunakannya, tapi dalam satu gerakan aja membuat orang-orang tua itu sempat terdorong dengan bilah yang dilepaskan oleh Jun. Walaupun saat ini Jun cuma sembarang aja saling mengayuhkan doang, kagak pakai teknik-teknik. Dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka. Bahkan bila sederhana aja cukup untuk dapat menekan mereka. Dan mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Jun memiliki item suci tingkat 9 pula. Dan untuk Jun hilih, ini hanyalah salah satu dari item suci yang aku miliki, dan aku masih punya banyak. Dan engkau, apakah kau pikir kau layak untuk dapat melihat jumlah item-item suci yang aku miliki? Lihat aja, siapa tahu kau masih dapat melakukannya, ucap dari Jun. Dan untuk Jun, dia pun tahu kalau ini adalah sebuah pedang yang sungguh sangat luar biasa. Tapi sayangnya, dia hanya bisa menggunakannya sembarangan doang, karena dia nggak memiliki sebuah skill seni bela diri ataupun teknik berpedang yang lainnya. Hingga membuat kini tiba-tiba aja ting-ting, sistem pun merespon dan memberikan sebuah reward kepada Jun kalau Jun telah melakukan misi check-in-nya ke kuil gantung ini. Yang membuat Jun pada akhirnya, kupikir sistem kau telah melupakanku. Sudah beberapa saat kau belum muncul juga setelah aku datang. Pada akhirnya ya datang juga, ucap dari Jun. Dan untuk sistem dia memberikan hadiah kepada Jun yang merupakan skill seni bela diri dalam hal teknik berpedang yang disebut sebagai teknik penghancur abadi, penghancur immortal, ya gitulah. Dan untuk Jun, dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat amat luar biasa. Jadi dia akan menggunakan ini semua. Dan dengan Jun yang saat ini dia hanya melakukan sebuah kuda-kuda dan juga bersiap, itu cukup untuk dapat memberikan sebuah tekanan yang sangat amat mengerikan yang dapat dirasakan oleh mereka semua. Bahkan saat bila pertama dilepaskan oleh Jun, membuat ketiga orang tua ini langsung tertahan dengan ini semua. Mereka pun merasakan tekanan gila yang dilepaskan oleh Jun. Gila, ujar dari mereka semua. Dan untuk Jun hilih, ini hanyalah sebuah bilah kecil yang baru aja dia pelajari.
Asal kalian tahu, ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai teknik penghancur para botak-botak domba, ucap dari Jun. Dan tentunya diremehkan membuat salah satu dari mereka setelah lepas dari pilah yang diberikan oleh Jun. Tentunya dia tidak terima dan dia siap untuk dapat melepaskan serangan counter, dan ketika dia melepaskannya, boom, dapat ditahan dengan cukup mudah oleh Jun. Cuma segini kah? Aduh. Aku ini adalah iblis dan kau harus berusaha lebih keras lagi, botak, ucap dari Jun, yang tentunya hal itu membuat mereka semua sungguh sangat kesal. Dan mereka pun tahu kalau mereka nggak bisa menggunakan teknik biasa dan mereka harus menggunakan sebuah formasi unik yang mereka miliki. Dan sebelum mereka melakukannya, di sini Master Quill pun mencoba untuk dapat menyerang Jun dari atas, tapi sayangnya dia serangannya pun nggak berguna. Dan melihat Jun yang diserang dari 3 sudut dari para master tingkat atas membuat Xiaohong dia pun sungguh sangat kagum gila dengan aksi yang dilakukan oleh Jun. Padahal lawan yang dimiliki oleh Jun bukanlah kaleng-kaleng pula. Berapa banyak dia bisa bertahan lagi? Berapa banyak kartu as yang dia miliki? Pikir dari Xiaohong. Sedangkan untuk Xiaoli, dia pun sungguh sangat senang dan dia benar-benar kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Jun. Ya, Master, kau memang sangat layak untuk menjadi masterku, ucap dari Xiaoli. Yang melihat saat ini Jun dia ditekan dari 3 botak-botak yang sangat kuat. Dan untuk botak lainnya, dia pun sungguh sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Jun, hingga membuat di sini dia menyadari kalau sosok yang telah dia lawan ini bukanlah orang biasa. Dan itu juga membuat salah satu dari mereka pun bertanya kepada Master Quill apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai memprovokasi iblis gila seperti ini. Padahal sebelumnya master mereka yang sebelumnya ketika dia masih hidup, dia telah memperingatkan kalian semua untuk tidak membuat musuh untuk kuil gantung, dan kau telah bersumpah untuk melakukannya, tapi kenapa kau malah membuat kekacauan seperti ini? Ucap dari botak ini yang menyalahkan Master Quill yang telah memprovokasi orang edan seperti itu. Dan untuk Master Quill dia hanya dapat terdiam saja dengan apa yang diucapkan oleh rekan-rekannya. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang itu, di sini untuk Jun sendiri dia nggak peduli dengan itu semua dan dia kembali melepaskan bilahnya lagi. Dan ketika bilah itu datang membuat mereka semua sempat terdorong. Dan untuk Jun, aku pikir kalian semua itu hebat, tapi nyatanya hanya seperti ini. Lemah, ucap dari Jun yang memprovokasi, yang tentunya membuat botak-botak ini mereka pun kesal ketika mereka diprovokasi lagi dan lagi oleh Jun, hingga membuat mereka berpikir kalau sepertinya mereka tidak bisa menghadapi Jun dengan cara yang seperti ini, dan mereka harus menggunakan kartu as mereka. Kartu as, semua energi yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun, dan mereka akan menggunakannya untuk dapat menghadapi Jun. Mari kita gunakan formasi itu, ucap dari orang-orang ini. Dan benar saja, kini Master Quill dia pun bersama dengan 3 botak lainnya, mereka pun mulai menyatukan kekuatan mereka untuk melepaskan sebuah segel yang sangat amat kuat. Segel yang telah mereka siapkan untuk dapat menghancurkan iblis seperti Jun. Dan ketika formasi itu telah diciptakan, formasi itu memang terlihat sangat amat kuat. Dan apakah Jun dapat menahan formasi ini? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan kenapa Bang Pendek? Ya gua mau ngasih tahu aja, ini udah sama mentok. Jadi besok lagi baru bisa gua upload untuk Jun. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun besok lagi. Bye, thank you.